Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan berikutnya adalah struktur dan fungsi dari organ batang. Adapun tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu mendeskripsikan organ batang, mahasiswa mampu menyebutkan sel dan jaringan penyusun organ batang, mampu menyebutkan jenis-jenis ikatan pembuluh pada batang, dan mendefinisikan periderm atau jaringan gabus pada batang sekunder, serta menyebutkan fungsi dari organ batang. Untuk batang adalah organ pokok tumbuhan yang berasal dari koleoptil dengan sifat batang yang memiliki buku atau nodus atau ruas dan pertumbuhannya ke arah cahaya yang berarti bersifat fototropisme positif. Umumnya tidak berwarna hijau kecuali untuk batang dari tumbuhan yang masih sangat muda atau untuk batang tanaman yang berumur pendek. Pada batang dikotil itu mengadakan percabangan. Bersifat fototropisme positif artinya dia menuju ke arah cahaya. Kemudian berbalik eh, berlawanan ya dengan arah geotropisme yang ke arah pusat bumi berarti bersifat geotropisme negatif dan tidak menuju ke arah rangsangan air berarti bersifat hidrotropisme negatif. Batang dapat mengadakan percabangan yang menjadi dahan dan ranting. Untuk nodus ya, nodus itu adalah tempat duduknya daun, bunga, buah ataupun tunas. Kemudian ada ruas, ruas itu adalah kumpulan dari nodus. Kemudian jarak antar nodus atau ruas itu disebut dengan internodus. Jadi ini adalah internodus. Kemudian baik ini jarak antar dua nodus itu adalah internodus bisa dilihat pada gambar berikut. Ini adalah internodusnya. Dalam satu nodus itu dapat ditumbuhi satu hingga beberapa daun. Kemudian kita masuk ke morfologi batang. Berdasarkan struktur batang itu bisa terdiri dari ya atau dibedakan atas batang yang lunak berair. Ini dikenal dengan istilah herbaceous, dapat dijumpai pada batang bayam Amaranthus spinosus. Kemudian ada batang yang berkayu, keras dan sangat sukar untuk dipatahkan. Ini dikenal dengan batang yang lignosus, terbagi menjadi pohon, perdu, kalmus, dan kalamus. Masing-masingnya mempunyai ciri-ciri seperti tingginya itu besar lebih dari 5 meter, ini perawakan untuk pohon. Untuk perawakan perdu itu kecil dari 5 meter. Untuk batang yang berruas dan berongga itu dikenal dengan istilah kalmus, dapat dijumpai pada batang babu. Kemudian pada batang mendong itu adalah batang yang berruas atau tidak berongga, disebut dengan batang yang kalamus. Nah, berdasarkan bentuknya itu ada yang berbentuk bulat, bersegi tiga, bersegi empat, berbentuk pipih. Yang berbentuk pipih ini menyerupai seperti daun, bukan seperti daun aslinya, tapi lebih menyerupai seperti daun kalau dilihat dari jarak jauh. Jadi ada pertumbuhan yang terbatas, ini disebut dengan Phyllokladia, dapat dijumpai pada tanaman Mochlembickia belaticada. Kemudian ada Cladodia, ini dapat dijumpai pada kaktus Opuntia. Kemudian derivat. Derivat atau modifikasi lebih tepatnya mungkin kita metamorfosis ya. Jadi tidak hanya daun yang mengalami derivat ya. Ternyata batang juga mengalami perubahan dan mengakibatkan bentuk dan fungsi batang tersebut juga ikut berubah. Ya, jadi karena ada perubahan bentuk, maka fungsi batang itu juga berubah. Akan tetapi, ciri-ciri khas dari batang itu sendiri masih ada, yaitu dapat dijumpai adanya nodus ataupun ruas-ruas pada bentuk yang mengalami perubahan tersebut. Modifikasi batang itu ada yang berada di permukaan tanah, ada yang berada di bawah permukaan tanah. Ini yang di permukaan tanah ini dapat kita jumpai pada pegagan atau centella asiatica ya, stolon atau geragi. Ini adalah batang yang tumbuh merayap dari nodus atau ruasnya itu akan tumbuh tunas baru dan di bagian bawahnya itu tumbuh akar. Kemudian ada modifikasi batang berupa rizom ataupun rimpang. Jadi rimpang ini adalah modifikasi batang yang berdaging, artinya eh, juga sebagai tempat cadangan makanan ya, terletaknya di bawah permukaan tanah. Kadang-kadang tumbuh sedikit ke bagian atas dari permukaan tanah, seperti gambar berikut. Jadi tumbuhnya horizontal. Akan kelihatan pada rimpangnya tersebut ruas dan internodus yang masih sangat jelas ya. Jadi yang seperti garis ini disebut dengan
nodus ya atau ruas, kemudian jarak antar ruas itu disebut dengan internodus. Ini dapat dijumpai pada famili empon-emponan atau jahe-jahean yang yaitu Zingiberaceae. Kalau ini contohnya adalah kunyit, rimpang kunyit, ini rimpang jahe. Kemudian contoh yang lain dari famili Zingiberaceae itu seperti temulawak, temu putih, lengkuas, dan lain-lain. Kemudian modifikasi batang corm ya. Jadi ini umbi yang berada di bawah permukaan tanah dan tumbuhnya vertikal. Vertikal itu ke atas, kalau horizontal ke samping. Ini dapat jumpai pada tanaman talas atau colocasia. Kemudian ada umbi yang berlapis-lapis atau bulbus. Ini merupakan modifikasi dari batang yang tentunya fungsinya berubah ya sebagai tempat cadangan makanan. Ini cadangan makanannya berada di bagian sisik. Yang batang aslinya itu adalah subang atau cakram. Ya, jadi ini adalah eh, apa namanya tempat pelekatan akar serabut ya, akar serabut pada bawang itu adalah subang atau cakram. Kemudian sisik-sisik itu merupakan metamorfosis daun pada bawang. Jadi umbi lapis ini terdiri dari sisik atau daun metamorfosis dari daun pada bawang ya dan tumbuh akar serabut. Jadi seperti itu. Ini adalah umbi lapis karena dia berlapis-lapis. Nah, kemudian ada umbi batang atau tuber. Nah, ini modifikasinya batang tersebut membesar dan penuh dengan eh, penyimpanan makanan. Jadi cadangan makanan. Ditemukannya ada nodus atau keluarnya tunas-tunas baru. Contohnya pada umbi kentang Solanum tuberoso. Kemudian secara anatomi batang, ini adalah epidermis. Susunannya ya secara topografi tingkatannya itu dimulai dari epidermis, korteks, empelur, dan sistem jaringan pembuluh. Untuk korteks itu sendiri sama ya, isinya itu adalah sel-sel parenkim. Jadi akan kelihatan jelas di bagian setelah epidermis itu sel-selnya itu adalah berukuran sangat besar dengan dinding yang sangat tipis dan terdapat ruang atau rongga antar selnya. Jadi itulah korteks pada batang. Korteks pada akar juga diisi oleh sel-sel parenkim. Akan tetapi bedanya untuk korteks pada batang itu tidak memiliki endodermis dan pita Kasparian atau Kasparian strip. Kalau pada akar itu terdapat yang namanya jaringan endodermis yang berfungsi dalam mengendalikan pergerakan air ya. Nah, itu hanya terdapat pada akar. Nah, untuk berkas pengangkutnya sama ya, untuk monokotil dikotil sama-sama memiliki floem dan silem, hanya saja lokasinya itu ada yang untuk monokotil tersebar, sedangkan untuk yang dikotil itu dia beraturan yang memiliki pola-pola tertentu atau ikatan pembuluh ya. Jadi ada pola ikatan pembuluh kolateral terbuka yang di mana posisi floem itu berada di luar, sedangkan silem itu berada di dalam, dan di tengahnya terdapat kambium. Ini merupakan ikatan pembuluh kolateral terbuka. Jadi bagian luar tadi apa? Epidermis, kemudian setelah epidermis jaringan pelindung ya. Di tengahnya diisi oleh jaringan dasar atau pengisi yaitu korteks yang terdiri dari sel-sel parenkim, kemudian terdapat silem, floem di apa namanya setelah floem itu terdapat kambium, kemudian di dalamnya terdapat silem. Ini hanya ditemukan sebagian besar pada dikotil, pada tumbuhan dikotil. Nah, pada tumbuhan monokotil sebagian besar ditemukan ikatan pembuluh kolateral tertutup di mana floemnya itu berada di sebelah luar dan tidak terdapat adanya kambium di antara floem dan silem seperti gambar berikut. Kemudian kita masuk ke pembuluh bikolateral. Bikolateral, bi itu atau di artinya dua ya. Berarti terdapat floem eksternal dan floem internal. Dan di antara floem eksternal dan internal itu terdapat silem. Hanya ditemukan pada famili Cucurbitaceae dan Solanaceae. Ini contohnya pada kentang. Kemudian ada pembuluh konsentris amfikibral di mana floem itu mengelilingi silem dapat ditemukan pada tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta. Seperti gambar berikut ya, floemnya mengelilingi jaringan silem. Kemudian ada ikatan pembuluh konsentris amfifasal. Ya, ini kebalikannya dari amfikibral. Amfifasal itu dia silemnya mengelilingi floem dapat ditemukan pada tanaman begonia. Kemudian yang terakhir adalah radial. Radial ini bergantian floem dan silem. Untuk jaringan gabus sendiri, jaringan gabus itu merupakan jaringan pelindung juga seperti epidermis hanya menggantikan aktivitas epidermis pada batang dan akar akibat pertumbuhan sekunder pada tanaman.
Pertumbuhan sekunder tanaman ini juga sebagai sebab dari tumbuhan tersebut berusia sangat tua. Nanti jaringan gabus itu terdiri dari velogen, velum, dan veloderma. Dari kambium gabus atau velogen itu ke arah luarnya membentuk velum, ke arah dalamnya membentuk veloderma atau veloderm. Nah, velogen itu dihasilkan oleh epidermis, parenkim di bawah epidermis, kolenkim, jaringan kolenkim atau perisikel. Sedangkan film itu atau cork berbentuk prisma mati, dinding selnya berlapis suberin. Veloderma ini menyerupai parenkim berbentuk kotak dan hidup dan fungsinya karena dia menggantikan aktivitas epidermis tentu sebagai pelindung jaringan pelindung tumbuhan dari kehilangan air atau mengurangi penguapan air. Berikut adalah gambar dari aktivitas jaringan gabus ya atau periderm. Jadi ada epidermis yang telah rusak ya akibat tumbuhan tersebut sudah berusia perennial atau tumbuhan yang berusia berpuluh tahun atau bahkan beratus tahun. Berikan epidermis nanti akan terbentuk jaringan gabus gitu ya. Jaringan gabus ke arah dalamnya membentuk veloderm, ke arah luarnya velen ya membentuk kulit batang atau cork ya atau velum. Di bagian di tengahnya itu adalah cambium gabus atau velogen. Fungsinya karena tadi batang itu dia mendukung ya eh, dia berada di atas permukaan tanah, dia mendukung bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah seperti daun, bunga, buah maupun tunas. Dan juga karena sifatnya yang fototropisme positif ke arah cahaya, dia juga sebagai transportasi utama, jalan pengangkutan air dan unsur hara serta hasil fotosintat atau hasil makanan. Dan juga dari modifikasi dari batang ya seperti umbi batang, umbi lapis itu sebagai tempat penimbunan zat-zat makanan dan juga pastinya memperluas bidang fotosintesa melalui percabangannya ini dapat ditemukan kalau percabangan itu dapat ditemukan pada batang tumbuhan dikotil dan juga sebagai alat perkembangbiakan dapat ditemukan pada geragi atau stolon atau contohnya ini stek pada tanaman singkong. Baik, demikian presentasi mengenai struktur dan fungsi dari organ batang. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.